Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perhitungan example 11.6 pada buku Carlsen dengan cara manual. Nah, untuk pembagian kerja dari kelompok kami sendiri yaitu Nurhayati, Anggun, dan Syarif pada pengerjaan cara manual dan Randy serta Hasna pada pengerjaan dengan cara simulasi. Untuk kasus 11.6 ini, kita diminta untuk menggunakan metode Getty-Sainsberg dalam memeriksa distribusi komponen pada pemisahan yang sudah dicontohkan pada example 11.5. Nah, pada kasus ini sudah diketahui nilai alfa, feed, distilat atau DI, dan bottoms atau BI pada komponen NC4 sebagai LK dan IC5 sebagai HK. Kemudian yang ditanyakan adalah distribusi untuk komponen setiap komponen pada distilat atau DI dan bottom atau BI. Kemudian kita diminta untuk membandingkan hasilnya dengan menggunakan metode Sainsberg yang sudah dijelaskan pada example 11.5. Nah, untuk step yang pertama, kita harus mencari nilai DI per BI untuk setiap komponen. Karena nilai DI dan BI pada komponen NC4 dan IC5 sudah diketahui, maka nilai DI per BI NC4 dan IC5 sudah dapat dihitung, yaitu nilai DI per BI untuk NC4 adalah 24 dan nilai DI per BI untuk IC5 adalah 0,053. Kemudian untuk mencari nilai DI per BI untuk komponen C3, IC5 dan C3, IC4 dan NC5. Pada kasus tersebut digunakan figur 11.2. Dari figur tersebut dapat kita peroleh nilai DI per BI C3 adalah 40.000, kemudian IC4 adalah 50.000, dan IC5 adalah 0,01. Oke, sekarang kita akan membaca grafik 11.12 distribusi komponen. Untuk mendapatkan hasil DI per BI, kita harus mengetahui alfanya dan komponen. Yang pertama, kita akan mencari DI per BI pada C3, komponen C3. Alfa yang diketahui yaitu 5. Kita menggunakan yang sebelah kanan, alfa 5 dari atas. Kemudian kita tarik ke bawah sampai menabrak C3, kemudian didapatkan hasil 40.000, dimana 10 pangkat 4 yaitu 10.000, dan disitu pada garis ke 4, maka didapatkan hasil 40.000. Kemudian yang kedua, pada komponen IC4 dengan alfa 2,6 menggunakan dengan alfa sebelah kiri bawah 2,6 kita tarik ke atas sampai ke IC4, kemudian kita tarik garis ke kiri. Di situ terdapat 10 pangkat 2 dimana yaitu menghasilkan angka 100 dan garis hijau berada di antara 100 dan 200. Maka kita ambil 150 tengah-tengah karena garisnya pas di tengah. Kemudian untuk komponen NC4 atau LK dan IC5HK sudah dihitung menggunakan rumus, maka kita tidak perlu mencari menggunakan grafik. Seharusnya dengan menggunakan grafik pun hasilnya sama. Kemudian kita akan mencari komponen NC5 DI per BI-nya dengan alfa 0,85. Kita tarik garis sampai ke NC5. Kemudian kita tarik garis ke kiri. Didapatkan hasil 0,011 karena 10 pangkat min 2 itu 0,01 dan disitu garisnya lebih sedikit, maka kita membulatkan jadi 0,011.
Setelah itu, step yang kedua, kita mencari distribusi komponen pada bottom atau BI. Untuk distribusi key komponen sudah diketahui pada tabel, yaitu NC4 nilainya 1 dan IC5 nilainya 19. Nah, untuk nilai BI pada komponen C3, IC4, dan NC5 kita hitung menggunakan rumus BI sama dengan FI per dalam kurung BI DI plus BI ditambah 1. Menggunakan rumus tersebut, kita memperoleh nilai BI untuk C3 sebesar 0, IC4 sebesar 0,1, dan NC5 sebesar 34,62. Nah, step yang ketiga yaitu mencari nilai distribusi komponen pada distilat atau DI. Untuk key komponen, sudah diketahui nilai DI-nya yaitu sebesar 24 untuk NC4 dan 1 untuk IC5. Untuk komponen yang lain, kita hitung dengan menggunakan rumus FI sama dengan DI plus BI. Maka untuk mencari nilai DI, yaitu FI dikurangi dengan BI. Dengan rumus tersebut, kita peroleh nilai DI untuk C3 adalah 5, IC4 adalah 14,9, dan NC5 adalah 0,38. Nah, ini adalah data-data hasil perhitungan untuk komponen C3, IC4, dan NC5. Kemudian ini adalah perbandingan hasil perhitungan menggunakan metode G-Science-Back pada example 11.6 dan metode Heinz-Beck pada example 11.5. Dari nilai-nilai tersebut dapat kita ketahui bahwa selisihnya tidak terlalu jauh, atau nilai-nilainya ini dekat dengan yang diasumsikan untuk perhitungan dew point dan bubble point dalam contoh 11.5, sehingga tidak perlu mengulangi lagi dengan perkiraan baru dari volatilitas relatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.